bekerja terus untuk membuat suatu kemerdekaan bagi kalian yang sekarang di Papua. Yang ketiga tugasnya adalah di dalam rangka ekonomi, meningkatkan ekonomi kita. Pada waktu posisi 2015, posisi kita pada waktu itu adalah 9% trade between Czech Republic and Indonesia. Now I declare to you very clear, pertumbuhan trade itu sudah menjadi 2/3%. Surplus untuk Indonesia 269 juta US dollar. That's what I want. Accountable to you bahwa kita itu mempunyai satu vision of factory. My flag, red and white, is still there. Oleh karena itu, apapun yang diberikan oleh pemerintah pusat, we will fight for that. Dari mulai 2015, I was there, sampai sekarang ini turisme meningkat dari 9.000 ke 21.378. Itu most of them itu adalah businessman from Tech. Tentu anak-anakku sekalian dan para profesor tanya, apa sih yang dijual Indonesia di situ? Tidak ada perhatian. Salah satunya yang masih kita upayakan produk unggulan kita itu adalah masih agroekonomi. Kue sambal, kue kopi, teh, karet, kayu, dan juga tekstil, dan juga kopi yang sekarang ini bertebaran di Ceko itu kopi luwak. Kita akan mengalahkan nanti 2 tahun akan datang itu adalah kopi dari Venezuela dan Brazil. Jadi target-target itu kita penuhi dalam rangka hampir 3 tahun saya di sana. Dan berapa impor Ceko kepada Indonesia masih kita pertahankan dalam konteks itu adalah tenaga-tenaga yang diberikan oleh Ceko kepada kita itu 2 lain itu. Yang pertama adalah edukasi dan teknologi yang tadi kita bicarakan. Maybe someday akan ada kerjasama dari Telkom University sebagai bagian dreaming saya, hope saya bahwa Universitas Telkom akan menjadi di Silicon Valley seperti di Amerika. Dan saya telah lihat tadi ada yang namanya industri park, industri Bandung katanya. Itu menjadi bagian. Saya tahun 78 pertama kali ke Silicon Valley. Dan kemarin juga begitu. Kita melihat yang di situ penghuni adalah orang Jepang, Korea, India, dan China. Sekarang sudah mulai Anda mempersiapkan diri untuk menjadi contoh kita bersama dengan Silicon Valley. Karena senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, Anda harus menghadapi pertarungan di tingkat dunia. Kalau kita mau berperan sebagai pemain utama di dunia, kita harus mempersiapkan apa yang kita katakan Pak Ustaz. Pendidikan kita yang tadi kita lihat, kita besar Qatar tadi bagaimana mereka mendukung link match antara pendidikan dengan penguasaan teknologi. Nah, di samping ekonomi kita bekerja sama dengan turisme dan juga ekspor daripada kayu dan juga kerjasama di bidang perikanan yang akan ditempuh pada masa-masa mendatang itu. Tapi kita kurang beruntung karena kerjasama di bidang ikan itu, karena Ceko tidak mempunyai laut dan beach, hanya Polandia yang mempunyai itu. Mereka semua perusahaan-perusahaan Ceko itu masih memberikan prestige rombongan daripada Ibu Susi itu. Jadi masalah politik, masalah ekonomi jaminan itu, dan kemarin kita dikumpulkan 2 kali kita rekor
perintah dari Bapak Presiden itu meningkatkan ekspor kita dan mengundang investor teko ke Indonesia. Jadi pada waktu rombongan Profesor Doktor dari UPI Egypt yang dulu, di mana saya bekas Dewan Mahasiswa ini, kerjasama dialog pada waktu Dewan Mahasiswa awal pada waktu itu, 50 tahun yang lalu saya masih di situ. Kunjungan kerja ke Charles University, saya sebagai duta besar harus membantu itu supaya terbentuk satu memorandum of understanding. Maka terbentuklah kerjasama UPI itu. Salah satu daripada rombongan itu adalah, tadi saya tanya sama Vice Rector, itu adalah teman beliau namanya Ibu Feti PS. Saya nggak tahu beliau ada di mana. Dan pada waktu itu beliau tanyakan kepada saya, Pak Aulia bisa nggak ke Jakarta untuk saya lihatkan bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan teknologi itu di Universitas Telkom University. Saya lillahi ta'ala pada waktu itu sebelum dengar. Maaf, bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Masa? Ada. Pada waktu itu nanti Februari akan ada 15 tahun. Oh, kalau itu siapa? Karena pada waktu kita ada rapat kerja. Dia tanyakan, dan apa sih kira-kira yang akan saya bicara? Ya pengalaman Pak Oli aja. Mengenai masalah hubungan sejarah sekarang dan di masa depan. Tadi pagi saya orasi di kampus UPI dan sekarang di sini. Nah, itulah public account yang saya pertanggungjawabkan kepada anak-anak bahwa saya meningkatkan itu dengan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada latar belakang partai untuk kepentingan partai, tidak ada untuk kepentingan pribadi, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya punya paper ini amat teknis, jadi saya akan tinggalkan saja nanti karena ini pembicaraan itu. Saya hanya bertanggung jawab kepada hubungan antara Between Republic of Teko dengan Indonesia. Maka publik panjang itu saya serahkan kepada my achievement hampir 3 tahun saya di sana. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan Republik Ceko melewati CVUT, ITB-nya Ceko dan juga Charles University sudah meliputi mulai dari Udayana, mulai dari Erlangga, mulai dari Gama, mulai dari ITB, dan kemarin itu adalah UPI. Dan harapan tadi Bapak Asari itu kita akan mempromot juga kerjasama antara dari Silicon Valley dari Ceko yang very sophisticated yang mempersiapkan itu untuk kerjasama dengan Telkom University. Itu kerjasama di bidang pendidikan. Di bidang yang lain tidak amat tergantung daripada pembaruan daripada senjata-senjata kita yang dulu kita pakai dan sekarang sudah mulai diperbarui dengan satu kebijakan G2G, government to government. Without adanya orang ketiga, maka itu very clear, very accountable, dan kita publisikan dari tiap waktu ke waktu. Dengan kerjasama harus melewati kedutaan besar Republik Indonesia. Yang menjadi masalah bagi kita itu adalah TKI. TKI itu tidak unlisted. Jadi unlisted ya. Jadi kita tiap kali dilaporkan seminggu sekali itu ada masalah dengan warga negara kita. Ada 128 juta TKI kita di sana bekerja, ada di hotel, ada di industri, ada di pabrik, ada yang di pabrik minuman keras, ada di mana-mana. Dan kebanyakan itu ada di hotel. Dan keberangkatan mereka tidak melalui daripada peraturan yang ada. Jadi bagi kita dalam rangka melindungi BHI warga negara Indonesia, kita harus mendampingi mereka pun kemanapun juga. Until now tidak ada satupun dari warga negara Indonesia yang kebetulan berhubungan dengan para owner pabrik, tidak satupun yang menjadi suatu problem bagi hubungan antara kerjasama
antara Indonesia dan Ceko. Dalam kerjasama multilateral bagi Indonesia untuk menjadi member of the EXCO, international organisasi. Terakhir itu Indonesia dibantu untuk menjadi 20 state member of non-permanent Security Council. 3 tahun saya harus yakinkan pemerintahan Ceko. 2 minggu yang lalu presiden yang terpilih yang kedua ini memberikan kepada saya bahwa kita akan membantu Indonesia untuk menjadi anggota 20. Di samping 5 itu ada 20 non-permanent state. Dan kita satu-satunya akan dipilihan. Why kita bertanding dan juga bertarung untuk itu? Karena ada kemungkinan nanti bahwa Papua ini akan menjadi Timur Timur. You remark my word. Dan itu kepentingan luar negeri amat, kepentingan supaya Indonesia seperti failed state. My feeling, 3 tahun saya di Eropa, saya melihat sebenarnya ada skenario untuk menghancurkan, memperpecah belahkan di Indonesia menjadi pecah belah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Flores itu hanya menjadi kenangan dan mimpi semata, bahwa semuanya itu akan berpecah belah. Faktor-faktor desintegrasi kita amat tinggi. Dengan adanya perubahan zaman di luar negeri, adanya kepentingan perusahaan-perusahaan besar dengan memakai tangan-tangan pemerintah yang dipilih oleh rakyat, dia akan bebas melakukan apa saja di Republik Indonesia yang tingkat. Jadi anak-anakku sekalian, kita berhadapan dengan kenyataan di depan kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi di New York, apa yang terjadi di Berlin, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Jakarta, with any 5 seconds, all over the world, kita akan terjadi. 3 yang selalu saya hadapi itu adalah 1. Pertama, Indonesia tidak menghargai kerabat minority. Kedua, Indonesia selalu mengatakan tidak menghargai human rights. Ketiga, Indonesia ini tidak menghargai keperbedaan dan selalu mencurigai majority Muslim. Saya katakan sama mereka, I was born Muslim. Bacok Muslim yang terjadi di sana. Dan pada waktu itu pertemuan 16 tahun Menteri Luar Negeri Ceko yang belum pernah ke Indonesia datang di sini. Saya bawa ke Majelis Ulama, saya bawa ke Masjid Istiqlal, saya bawa ke depan ada katedral. Baru dia tahu bahwa Indonesia Islam Nusantara. Dan dia pada waktu itu berjanji kepada kita untuk menjadi navigator, untuk memberikan keterangan what Islam is all about, yang bekerja sama dengan demokrasi, bekerja sama dengan human rights, bekerja sama dengan rule of law. Dan 2 kali saya menghadiri seminar di Ceko yang dipromotori oleh Menlu Ceko. Itu adalah diskusi between religion, disponsori oleh Turki, disponsori oleh Indonesia. Ini adalah tanda-tanda bagaimana Presiden Jokowi itu akan mengangkat bagian daripada we are the member of G20, 256 juta Indonesia, 90% Muslim majority demokrasi, dan akan kita pertahankan di dalam pertarungan kerjasama luar negeri. Itulah sepanjang hampir 3 tahun saya di Ceko. Maybe I'm wrong. Kalau berhasil, itu terserah kepada pembantu staf saya yang memang itu adalah karir. Yang pertama wakil saya ini AOC, wakil besar di Pak Kunjul Nugraha, dia sudah posten kedua, istri beliau 2 bekerja sebagai
diplomat di Wina hanya 4 jam saja between Prague and Wina. Dan kalau kita rapat bulan Jumat itu, sesudah kita semayang, dia hilang. Saya tanya sama kawan-kawan, where is Mr. Punjul? Biasa Pak Dube ya, Pak Kuncar kan, hanya sedih. Karena istrinya kerja di Dutaan Besar KTMP. Dan posisi KBRI kita di Wina itu D3. D3 itu, yang namanya diplomat cuma 6 Pak. 7 dengan saya. Local staff ada 12. Jadi kalau umpamanya, can you imagine kalau umpamanya member of parliament, Indonesian member of parliament Senate datang dengan 38 dengan with his wife and a family. Oh my God. Dan kalau kita tidak kalau orang Medan bilang tidak diterge, mungkin ada orang Medan sedia atau family dia di service gitu, marah dia. Jadi kita harus pakai pakaian itu service. Yang paling bagus itu adalah perusahaan Telkomsel. Nah, itu hebat. Pada waktu itu ada namanya apa itu? Yang di Bali sekarang ini. Engage Media yang paling banyak memakai sosial media, memakai sosial backer. Yang ketiga, yang pertama inisiatif kita bekerjasama dengan Pak Masud kami pada waktu itu menjadikan hub Ceko menjadi bagian dunia. Kita nomor 3. Dan pada waktu itu anak muda itu menjadikan dia still in Singapore at the time, and you move from Singapore to Jakarta. Dan pertama dimulai dengan social backer di Bali dan akan diikuti kalau tidak salah 40 negara yang memakai social backer yang terkuat di dunia. Saya akan hadir, minta oleh Pak Mas untuk juga memberikan pengalaman dan dulu juga di di Praha juga diminta, dan saya juga minta Pak Asari datang nanti, dan dengan TV itu dengan pilihan itu saya akan membuat inisiatif untuk bekerjasama dengan terkait di Ceko. Ceko sudah mempersiapkan itu revolusi keempat itu satu institusi lead by President, eksekusi by the Prime Minister. Ini uang ya, satu. Saya ingin melihat nanti bahwa saya pulang nanti itu possible begitu saya akan kembali melihat apakah di antara anak-anak sekalian sudah menjadi bagian daripada Capital Star Hub yang sekarang ini diambil oleh pengusaha asing. Why not come with us? Itulah anak-anak sekalian, kurang dan lebih kehadiran saya di sini bertanggung jawab saya kepada bangsa dan negara ini, karena saya dulu aktivis memasuki partai, diajak untuk mengenal bagaimana hubungan antara dua negara, what diplomacy is all about. Saya baru tahu bahwa punya taktik sendiri untuk menghubungkan antara pikiran-pikiran elit di negara tempatan kita dengan kemauan-kemauan daripada negara kita untuk bekerjasama di dalam politik, ekonomi, dan multilateral cooperation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, tolong ditulis. Nanti dengan alamatnya, nanti kita kirim jawabannya. Ya dong. Nanti apa aja? Coba saya tanya. Pertanyaan yang sulit amat saya jawab apa sih? Saya kan tidak sekolah. Apa ya? Kalau perumahan atau Pak ini ada yang dirasakan oleh masyarakat, PU ada, yang lain ada, MU itu ada, apa? Nah, oleh karena pertanyaan harus dijawab, berapa pertumbuhan ekonomi terhadap antara bangsa kita dengan bangsa? With 1 week kita harus kirim, apalagi tourism, apalagi berapa banyak businessmen mendatangani MOU on the ground, berapa banyak kayu kita ke sana, dan berapa banyak kita
tidak di fairness oleh market European terhadap CPO kita yang sekarang ini masih kita bertarung bagaimana isu itu dan juga masalah-masalah keluar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada anakku tersayang, Pak Kecamatan. Kalau ada pertanyaan, kami akan jawab seadanya. Terima kasih. Saya teman-teman. Ini saya tidak nanti, karena itu mas teknis sekali. Jadi kalau saya tadi nanti bosan nanti pulang. Baik, hadirin yang berbahagia, ladies and gentlemen, saya akan mengundang 3 pertanyaan pertama atau komentar terhadap informasi yang baru saja dipaparkan oleh Duta Besar Bapak Dr. Aulia Rahman. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Karena nama ya, tapi nanti apa yang berarti saya jadi dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung Teknopark Telkom University, Pak Imam. Ya, ya kenal Pak, saya Pak Imam dari Bandung Teknopark. Kita sama-sama anggota ILUDI ya Pak ya, alumni ILUDI. Cuma beda nasib aja Pak. Jadi saya tertarik dengan presentasi Bapak bahwasanya kerjasama selama 3 tahun ini sudah menghasilkan devisa yang sangat surplus gitu, di bidang import export dan kalau seluruhnya termasuk agrobisnisnya ini. Terkait dengan disruptive teknologi Pak, kita sebetulnya core bisnisnya ada di sana, Bandung Teknopark. Ini salah satunya riset di bidang itu. Kami sebenarnya ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya teknologi yang leading, yang unggul di Ceko yang bisa kita manfaatkan itu teknologi apa? Apakah di bidang otomotif, ICT, pertanian, dan lain sebagainya. Kita tahu bahasanya memang Ceko ini negara kecil ya, dia selevel Batam barangkali ya, tantangannya sangat berbeda dengan Indonesia. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya kalau kenal Ceko ini ingat tim sepak bolanya, sering masuk Piala Dunia. Negara kecil tapi hampir tiap 4 tahun sekali masuk Piala Dunia ya. Kira-kira bagaimana mereka memproses pemain-pemain unggul di bidang sepak bola kita negara besar. Biar nanti kayaknya punya tim yang solid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang betul-betul saya senang. Jadi Czechoslovakia ini pernah jadi final pada waktu FIFA Cup di Brazil. Pada tahun 1962, pada waktu itu saya masih kelas 1 SMA di final antara Czechoslovakia dan Brazil dan Czechoslovakia pada waktu itu, dan di sejak itulah mulai bahwa pendidikan sepak bola itu diminati oleh mulai daripada tim-tim di sekolah maupun juga pilihan film berdasarkan sistem pendidikan itu. Ternyata tim sepak bola Ceko itu amat cetak. Dia pernah jadi juara Eropa di Sofar Esano, dia pernah mengalahkan Jerman, dan sekarang ini agak turut, dia tidak masuk di dalam FIFA di Rusia. Tapi bagi kita Ceko, pemain Ceko amat terkenal, apalagi atletiknya. Dulu pada waktu kita kecil saya, Bapak sudah tahu itu Emil Satopek, Lokomotif, dan juga juara-juara dari tenis, juara-juara dari IS, juara semuanya. Nah, bagi saya sebagai 3 tahun sana, saya pernah bertemu
bertemu dengan Menteri Olahraganya dan mereka datang ke sini. Menpora hanya cuma pada waktu menjamu saja. Dan habis itu dia akan menjanjikan sekolah Boborski Asosiasi yang besar dan dibantu. Oleh itu saya ada datang ke airport pun. Jadi yang namanya tim berbuat under rekod di bawah 19 itu hanya langsung ke Bali dan bertemu dengan Bali United kalau nggak salah. Habis poin. Jadi banyak sekali kesempatan yang kita dapat. Jadi kalau umpamanya betul-betul mau kerjasama dengan stakeholder with all me, memang harus ada inisiatif dari PSSI atau klub-klub yang memang dibayar oleh Ukraina itu datang ke sana, ikat itu dan langsung bekerja sama. Until now tidak ada capek, malu ya, untuk mengenai bola. Jadi kalau Bapak tanya apa yang bisa kita hibah pengalamannya itu, ya saya sekarang mengatakan persiapan untuk Asian Games itu di depan kita Agustus. Tahun yang lalu saya sudah tawarkan itu fasilitas pelatih, tidak ada. Sorry, that is the problem in the present project. Nah, untuk teknologi yang yang selama 3 tahun saya di sana itu, memang mereka memakai teknologi itu adalah yang link dengan pendidikan dia. Yang saya lihat pada waktu itu, contohnya pabrik mobil Skoda. Jadi yang dulu dikerjakan oleh manual, sekarang dikerjakan robotis. Oke. Dan itu sudah akan digunakan juga di kelompok-kelompok profesi dan fungsional. Jadi yang manual akan digantikan dengan robot. Jadi dia akan memakai teknologi digital itu untuk mempercepat efisiensi dan juga mempertaruhkan produk dia itu berkompetisi di Eropa. Nah, dalam hal itu, pada waktu rektor ITB datang ke sana, itulah yang mereka bicarakan, yang dinamakan sandwich program antara dosen-dosen di sana dengan dosen-dosen di ITB. Tapi saya tidak tahu hasilnya itu apa. Problem lagi saya tanyakan, bahasanya bahasa Inggris, khusus untuk international corporation bagi institusi pendidikan itu memang disediakan untuk English speaking. Mereka tidak ada yang namanya bahasa untuk internasional. Dan diberikan itu kesempatan kepada kita untuk memakai itu. Jadi teknologi yang Bapak tanyakan itu adalah teknologi yang efisien dengan pendidikan yang pernah dilaksanakan dan menghasilkan suatu hasil produk-produk yang berkompetisi di tingkat Eropa. Lalu apa yang saya katakan? Dia adalah subkontraktor daripada teknologi tinggi untuk mesin perang. Jadi salah satu bagian dari Mitsubishi itu ada di. Oleh karena itu dia amat membutuhkan industri pesawat terbang Tiger ini. Dan Ceko harus minta izin dulu dengan asosiasi NATO. Jadi pertempuran itu adalah kepentingan nasional mereka. Jadi kalau umpamanya Bapak tanyakan itu, itulah jawaban saya, bahwa mereka memakai itu untuk kepentingan nasionalitas dia, berbayar karena dia tahu bahwa dia itu adalah kecil, 10 juta, dan mereka itu mengaku 80% terklik. Tapi kalau saya tanya, saya selama di fakultas mereka universitas mereka tidak berkata. Dia bilang bukan. Saya tidak. Nah, setiap insinyur dia itu ada di Jerman, ada di Belanda, ada di Paris, ada di Belanda. Oleh karena dia tidak mau diajak oleh British untuk Brexit, karena dia tahu semua
insinyur muda itu ada di sana. Dan itu memerlukan mengembalikan begitu banyak dolar European money untuk dibayar. Why mereka tidak senang kepada apa yang terjadi ini dan antara Syria dan Irak itu pergi ke Jerman? Kenapa mereka takut? Yang mereka datang itu adalah orang-orang muda yang akan mengalihkan mereka. Oleh karena itu, isu yang sering dimunculkan untuk memenangkan partai adalah anti-Islam, anti-Muslim. Kill running now. Bahwa isu Islam dan isu Muslim itu dipakai oleh the right wing untuk stronghold mereka untuk mendapatkan posisi. Saya kemarin tinggalkan Ceko baru melaksanakan pemilihan umum. Partai oposisi pada waktu dulu itu menjadi pemenang pemilu. Jadi berubah situasi kondisi itu. Tapi the issue is still there. Bahwa Muslim dan Islam harus. Kalau kadang-kadang presiden yang mengutarakan itu di tingkat untuk kepentingan ini, dan kita sebagai negara Asia dan juga Polri mengatakan itu kepada presiden. Itu bos emas yang bisa saya jawab karena saya bukan daripada IT. Saya lihat efisiensi mereka itu mengerjakannya untuk kepentingan daripada kepentingan nasional mereka untuk still life. Pertumbuhan ekonomi Ceko itu kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Belanda, Prancis dan Jerman, dia tetap 5.2. Dan dia juga tenaga kerjanya juga rendah outsourcernya. Maka kalau kita dengan surplus mereka uangnya itu tidak bisa bekerja sama. Dan kemarin itu kami lapor kepada Menteri Keuangan, Madam Tadi, memang betul-betul kita kerjasama. Ceko itu ada banyak uang yang bisa kita gunakan untuk investasi di Indonesia dan juga bunganya rendah. Itu ada lagi? Ya. Terima kasih. Senang sekali saya berusaha bertemu kembali dengan Bapak Aulia Rahman yang dulu saya kenal ini sebagai aktivis. Beliau saya panggil dulu Bang Out. Dia adalah sebagai ketua DPW KMP Bang. Saya waktu itu junior abang pada saat saya di KMP Jawa Barat sebagai ketua Biro Peranan Wanita. Di sini mungkin saya tidak akan banyak, ini hanya ingin tahu kiat-kiat terus sekali dengan Bapak Aulia Rahman ini sebagai aktivis bisa bertahan sampai saat ini dengan usia yang sudah kita lanjut, tapi semangat abang untuk berintegrasi ini kira-kira apa sih kiatnya ini sebagai mungkin sebagai teladan bagi mahasiswa barangkali karena di sini sangat jarang sekali orang aktivis yang bisa bertahan dan berimpras memberikan satu istilahnya memperlihatkan integrasi yang begitu sekarang sampai sekarang masih tetap bisa eksis. Terima kasih Bang. Boleh tahu namanya? Ya, terima kasih. I'm not typical. Nama saya Amalia Juwita. Dulu Bang Aulia mungkin nama kecil saya mengenalnya dengan nama Eli Bungin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Junior. Siap senior. I'm not typical kader politik yang loncat loncat. Bapak saya guru, ibu saya orang Banjar yang mendirikan Asia tahun 1928 di Banjar. Bapak saya adalah guru Belanda, orang Minangkabau. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Jadi you imagine bagaimana seorang guru pada zaman Belanda habis itu merdeka mendidik anak. Pada waktu saya 6 tahun, waktu saya meninggal, dan bapak saya meninggal 13 tahun.
Tetapi ada semangat yang juga kepada saya. Don't give up. Apa yang dia punya, kau punya. Dua mata, dua telinga, ada gigi, dua kaki, dua kaki. Tapi don't lose your faith kepada kepercayaan. Pertarungan itulah yang membawa